Kisah ini bukan tentang cinta remaja biasa. Ini tentang seorang anak kecil yang menyukai gurunya sendiri. Tapi bukan sekadar suka sesaat. Ia menyimpannya bertahun-tahun, hingga suatu hari, ia kembali, bukan untuk belajar, tapi untuk melamar. Orang bilang, cinta pertama itu seringkali hanya jadi kenangan. Tapi tidak dengan aku. Cinta pertamaku adalah guruku sendiri. Saat aku masih duduk di bangku SD. Diam-diam, aku menyimpan rasa selama bertahun-tahun, tanpa pernah berani mengucap. Sampai akhirnya, setelah aku dewasa, bekerja, dan memberanikan diri, aku kembali datang. Tapi kali ini bukan sebagai murid. Aku datang sebagai lelaki yang siap melamarnya. Dan kisah ini adalah kisah cinta yang mungkin tak pernah kamu sangka bisa terjadi di dunia nyata. Namaku Sartono, tapi orang-orang biasa memanggilku Tono. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil yang tenang dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Masa kecilku sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Bermain di sawah, mandi di sungai, dan mengejar layangan bersama teman-teman. Namun, ada satu hal yang sangat berbeda dari kenangan masa SD-ku dibandingkan teman-teman lain. Aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan yang membuatnya lebih unik, cinta itu bukan kepada teman sebaya, melainkan kepada guru SD-ku sendiri. Namanya Bu Lestari. Waktu itu usianya masih sangat muda. Baru saja lulus dari pendidikan keguruan dan ditugaskan mengajar di sekolah kami. Ia mengajar kelas 4, dan aku salah satu murid di sana. Bu Lestari bukan hanya cantik, tapi juga memiliki aura yang tenang dan menenangkan. Senyumnya seperti mentari pagi yang menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Setiap kali ia berbicara, aku merasa seperti dunia berhenti sebentar untuk mendengarkan suaranya. Aku sendiri belum sepenuhnya paham saat itu perasaan macam apa yang hadir di dalam dada ini. Tapi setiap kali Bu Lestari menyentuh pundakku dengan lembut saat mengoreksi tugas, atau ketika ia memuji tugasku dengan senyuman, hatiku bergetar. Rasanya seperti kupu-kupu berterbangan di dalam perut. Tono, tulisanmu rapi sekali hari ini. Bagus, katanya suatu hari. Kalimat sesederhana itu bisa membuatku tersenyum sepanjang hari. Kagum, mungkin itu awalnya. Tapi semakin hari, aku makin ingin memperhatikan dia lebih dari sekadar guru. Aku mencatat semua yang ia kenakan. Kerudung warna pastel, jam tangan mungil di pergelangan tangan kirinya, bahkan bau parfum bunga lembut yang selalu menenangkan. Aku mulai suka datang lebih awal ke sekolah, hanya agar bisa melihatnya masuk kelas dari kejauhan. Kadang aku pura-pura sedang menyapu halaman sekolah, padahal niat utamanya hanya ingin menyapa lebih dulu sebelum teman-teman datang. Itulah awal kisah ini dimulai. Bukan cinta biasa. Bukan cinta remaja yang meledak-ledak. Tapi rasa kagum mendalam dari seorang anak kecil kepada sosok perempuan yang menjadi simbol kelembutan dan kasih sayang dalam hidupnya. Mungkin orang akan bilang ini cinta yang kekanak-kanakan. Tapi bagiku, itulah cinta pertamaku, dan ia tertanam kuat di hati, tak tergantikan bahkan oleh waktu. Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa aku berbeda dari teman-teman sekelas lainnya. Mereka melihat Bu Lestari sebagai guru yang baik hati, sementara aku, entah kenapa, melihatnya lebih dari itu. Sejak kelas 4 dimulai, aku selalu menjadi murid pertama yang tiba di sekolah. Bahkan tukang kebun sekolah pun heran. Tono, kok rajin banget kamu sekarang, katanya sambil menyapu daun. Aku hanya tersenyum. Mana bisa aku bilang, aku datang lebih pagi karena ingin melihat Bu Lestari sebelum ia masuk kelas. Waktu menunjukkan pukul 6.45. Aku duduk di bangku depan kelas, menyiapkan buku, padahal pelajaran baru akan dimulai pukul 7. Detik-detik menjelang kedatangannya selalu jadi momen yang paling deg-degan. Ketika dari kejauhan kulihat sosok Bu Lestari datang dengan langkah anggun, membawa tas jinjing dan map pelajaran, jantungku berdebar. Selamat pagi, Bu, sapaku dengan nada pelan tapi penuh harap. Ia tersenyum dan membalas. Pagi juga,
Tono, rajin sekali kamu. Senyum itu, senyum itu seperti hadiah ulang tahun paling indah. Rasanya seperti mendapat sesuatu yang sangat berarti. Meski hanya sedetik, tapi bisa membuatku bahagia sepanjang hari. Bahkan ketika pelajaran berlangsung dan ia menuliskan rumus matematika di papan tulis, aku tetap memperhatikannya. Bukan sekadar materinya, tapi cara ia mengajar, caranya berdiri, bahkan nada suaranya. Pernah suatu kali, aku mendapat nilai tertinggi dalam ulangan. Ia menepuk pundakku pelan dan berkata, "Terus semangat ya, Tono. Ibu bangga." Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya terlalu lama. Bukan karena malu semata, tapi karena ada rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak itu, aku makin rajin belajar. Bukan hanya ingin pintar, tapi karena aku ingin selalu menjadi yang ia banggakan. Dalam diam, aku menyimpan rasa itu erat-erat. Tak ada satupun temanku yang tahu. Tak pernah aku bercerita kepada siapapun. Bahkan kepada ibuku pun tidak. Ini rahasia kecilku sendiri. Sebuah rasa yang tumbuh diam-diam, tanpa paksaan, tanpa rencana. Namun semakin hari semakin mengakar. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa ini yang disebut cinta? Tapi bukankah aku masih anak-anak waktu itu? Bukankah cinta hanya milik orang dewasa? Tapi kenapa setiap kali Bu Lestari mendekat, jantungku berdegup lebih cepat? Kenapa aku selalu ingin berada di dekatnya, mendengar suaranya, bahkan mencium aroma parfumnya yang lembut? Perasaan itu membuatku bingung, tapi aku tidak ingin mengusirnya. Justru aku mulai menikmatinya. Aku mulai mencatat hal-hal kecil tentangnya di buku catatan pribadi. Warna kerudung hari ini, jenis sepatu yang dipakai, bahkan kalimat-kalimat yang ia ucapkan saat mengajar. Mungkin bagi sebagian orang ini berlebihan, tapi bagi anak kecil sepertiku, ini adalah satu-satunya cara untuk menyimpan rasa yang tak bisa aku ungkapkan. Pernah suatu hari, Bu Lestari duduk di kursi dekat mejaku untuk membantu memperbaiki soal latihan. Saat ia mendekat, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan aroma lembut sabunnya. Tangannya menyentuh jari-jariku secara tak sengaja saat menunjuk pada bagian soal yang salah. "Ini, kamu kurang tanda kurung di sini," katanya sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk, sementara hatiku sudah melayang entah kemana. Malamnya, aku tak bisa tidur. Adegan itu berputar-putar di kepalaku. Aku pun menuliskannya di buku harianku. Hari ini tangan kami bersentuhan. Rasanya seperti mimpi. Sekarang ketika aku membaca ulang tulisan itu, aku tersenyum geli, tapi juga merasa hangat. Karena dari situlah aku tahu bahwa cinta itu bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang murid kepada gurunya. Rasa itu bukan cinta yang egois. Aku tidak berharap banyak. Aku tahu posisiku, aku tahu dunia kami berbeda. Tapi aku hanya ingin mencintainya dengan caraku sendiri. Tanpa harus memiliki. Cukup dengan melihatnya bahagia, aku pun merasa cukup. Tahun-tahun berlalu. Aku naik ke kelas 5, lalu 6, dan akhirnya lulus dari SD itu. Bu Lestari tetap mengajar di sekolah yang sama, namun aku sudah tidak lagi diajar olehnya secara langsung. Meski begitu, aku sering mampir ke kelas 4 hanya untuk melihatnya dari jauh. Aku pura-pura mengantar adik kelas, atau sekadar lewat dengan alasan mencari buku. Setelah lulus SD, aku masuk SMP yang berbeda desa. Jarak dan waktu mulai memisahkan kami. Tapi anehnya, rasa itu tidak luntur. Setiap kali aku mendengar nama Bu Lestari disebut dalam obrolan teman atau warga desa, hatiku berdebar. Aku terus menyimpan semua kenangan tentangnya dalam ingatan. Bahkan aku masih menyimpan potret kelas yang berisi foto beliau saat itu, aku simpan rapi di dalam buku agenda sekolah. Saat SMA, aku mulai beranjak dewasa. Teman-temanku mulai membicarakan cinta remaja, gebetan, dan pacar. Tapi aku tidak pernah benar-benar tertarik. Hatiku seolah sudah tertambat pada satu nama yang tidak pernah hilang.
Bu Lestari. Pernah satu kali aku melihatnya di pasar saat sedang belanja dengan ibuku. Ia tersenyum lebar ketika melihatku. Tono? Sudah besar sekarang. Ya, katanya sambil menepuk pundakku. Senyuman itu masih sama seperti dulu. Dan hatiku pun masih berdebar seperti bocah 10 tahun. Bu Lestari, ucapku gugup. Ibu masih ingat saya. Ia tertawa kecil. Tentu saja. Kamu murid yang paling rajin dan sering datang paling pagi. Aku hanya bisa tersenyum malu. Sementara ibuku menatapku penuh curiga. Kamu kenal baik sama Bu Lestari ya? Tanyanya di perjalanan pulang. Aku hanya mengangguk dan menjawab, beliau guru yang paling berkesan, Bu. Saat aku mulai bekerja setelah lulus SMA, kenangan tentang Bu Lestari tetap menemani setiap langkahku. Pekerjaanku sebagai karyawan toko elektronik tidaklah mewah, tapi aku bersyukur karena dari sana aku bisa mulai membangun mimpi-mimpiku. Salah satunya, suatu hari nanti, aku ingin menyatakan isi hatiku pada Bu Lestari. Meskipun aku tahu, itu mungkin hanya mimpi. Gaji pertamaku tidak besar, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang berarti. Aku mengunjungi toko aksesoris dan memilih sebuah bros bunga berwarna ungu muda, warna favorit Bu Lestari saat aku masih SD. Ini untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya, ucapku pada kasir sambil tersenyum sendiri. Malam itu, aku menatap bros itu lama sekali. Apakah aku benar-benar akan memberikannya? Apakah dia masih sendiri? Banyak pertanyaan berputar di kepala. Tapi di balik semua keraguan itu, ada satu keyakinan. Aku ingin mencoba. Tidak ada salahnya mencintai, selama itu tulus dan tidak memaksa. Dan jika Allah meridhai, mungkin ini bukan cinta sepihak. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari informasi tentang Bu Lestari. Aku bertanya ke teman-teman lama, sesekali mengintip media sosial sekolah. Hingga suatu hari, aku tahu bahwa ia masih mengajar di tempat yang sama. Hatiku seperti disambar petir. Bukan karena takut, tapi karena harapan kecil itu kembali menyala. Ya Allah, doaku malam itu, jika dia memang bukan untukku, cukup beri aku kekuatan untuk melupakannya. Tapi jika dia memang takdirku, izinkan aku memperjuangkannya dengan cara yang baik. Hari itu, setelah bertahun-tahun hanya menyimpan rasa dan kenangan dalam diam, aku memutuskan untuk datang ke sekolah lamaku. Dengan tangan gemetar dan hati berdebar, aku membawa kotak kecil berisi bros ungu yang sudah lama kusimpan. Aku berdiri di depan pagar sekolah yang kini terlihat lebih modern dibanding dulu. Tapi aroma khasnya tetap sama, bau buku, tanah, dan nostalgia. Aku menunggu sampai jam pulang sekolah. Anak-anak keluar berlarian, sama seperti aku dulu. Aku berdiri agak jauh, berusaha menemukan sosok yang selama ini hanya ada dalam ingatanku. Dan kemudian, di antara hiruk-pikuk siswa, aku melihatnya. Bu Lestari. Ia masih seperti dulu. Wajahnya tetap hangat, meski ada garis-garis halus di sudut mata yang menambah kecantikannya. Ia berjalan pelan sambil tersenyum menyapa murid-murid. Aku nyaris tidak bisa bernapas melihatnya. Aku mencoba melangkah, tapi kakiku kaku. Akhirnya, ia melihatku lebih dulu. Tono, katanya, matanya membelalak kecil. Ya Allah, kamu sekarang udah dewasa ya? Udah kerja, kah? Suaranya masih sama. Nada lembut yang dulu sering menenangkanku. Aku mengangguk sambil menahan senyum gugup. Saya baru kerja, Bu, dan sengaja mampir ke sini. Pengen ketemu Ibu. Ia tertawa kecil. Ya ampun, tumben banget. Ayo, duduk sebentar di ruang guru. Cerita-cerita, ya? Ruang guru itu tidak banyak berubah. Masih ada papan pengumuman penuh kertas warna-warni dan lemari buku tua di sudut ruangan. Bu Lestari menuangkan teh manis ke 2 gelas kecil, lalu duduk di seberangku. Jadi, kamu kerja di mana sekarang? Tanyanya.
Aku bercerita sedikit tentang pekerjaanku di toko elektronik. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sama seperti dulu saat aku masih anak-anak yang gugup menjawab soal matematika. Aku masih ingat ibu pernah bilang, Tono itu telaten kalau belajar. Kata-kata itu yang bikin aku semangat sampai sekarang, kataku sambil menunduk. Ia tersenyum. Wah, aku senang banget kalau ternyata kata-kata kecil itu bisa berarti besar untuk kamu. Senyumnya tak berubah, tapi maknanya kini terasa lebih dalam. Aku pun memberanikan diri mengambil kotak kecil dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Bu, ini, saya bawa sesuatu. Gak seberapa, tapi saya udah lama banget pengen ngasih ini. Dengan pelan, ia membuka kotaknya. Matanya berbinar melihat bros ungu yang selama ini kusembunyikan. Masya Allah, ini cantik sekali. Untuk saya, tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Ini dari dulu udah saya niatkan buat ibu. Waktu saya masih kecil, saya cuma bisa suka diam-diam. Tapi sekarang, saya udah cukup dewasa buat bilang langsung. Suasana hening. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Ia menatapku, matanya sedikit berkaca. Tapi tak ada satupun kata yang diucapkannya saat itu. Aku tak tahu bagaimana bisa aku memiliki keberanian sebanyak itu hari itu. Tapi aku tahu, bila aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, mungkin aku tak akan pernah bisa mengatakannya lagi. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, dulu saya terlalu kecil untuk tahu ini apa. Tapi saya ingat jelas. Bu, saya suka ibu sejak pertama kali ibu masuk kelas 4. Waktu saya masih pakai celana merah. Saya gak pernah lupa senyum ibu, dan cara ibu bicara. Itu semua, menempel di hati saya sampai sekarang. Ia terdiam. Tak menjawab. Matanya berkaca-kaca tapi tak menangis. Tono, aku gak pernah tahu kamu menyimpan itu semua, katanya pelan. Aku pikir kamu hanya murid yang rajin. Tapi ternyata kamu menyimpan rasa yang begitu lama. Aku hanya mengangguk. Saya gak berharap apa-apa, Bu. Saya cuma pengen jujur. Karena bagi saya, ibu adalah cinta pertama saya. Yang gak pernah hilang meski waktu berjalan terus. Kenapa baru sekarang kamu bilang, Ton? Tanyanya lembut. Karena baru sekarang saya merasa cukup pantas buat bicara. Jawabku. Ia menggenggam tangan kanannya sendiri, mungkin menahan emosi. Tapi aku tahu, kata-kataku telah menyentuhnya. Mungkin selama ini ia tak pernah tahu betapa besar pengaruhnya dalam hidup seorang anak kecil. Setelah itu, suasana menjadi hening cukup lama. Aku hampir menyesal telah mengatakan semua itu. Takut jika ucapanku justru membuatnya tidak nyaman. Tapi kemudian ia berkata, Tono, kamu tahu, aku belum pernah menikah. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ia melanjutkan, bukan karena tidak ada yang datang. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa belum waktunya. Aku terlalu sibuk dengan anak-anak sekolah. Mungkin itu alasanku, atau mungkin memang belum waktunya saja. Ia menatapku dengan senyum tenang. Dan sekarang kamu datang, membawa cerita dari masa kecil, dengan rasa yang tulus, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya penuh harap, tapi juga tidak ingin memaksa. Saya gak minta jawaban sekarang, Bu. Saya cuma minta satu hal. Bolehkah saya mengenal ibu lebih dekat? Bukan sebagai murid, tapi sebagai laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Ia tertawa kecil. Kamu ini ya, masih seperti Tono kecil yang dulu. Tapi, sudah jadi laki-laki yang dewasa. Ia tidak bilang iya, tapi juga tidak bilang tidak. Dan kadang, dalam cinta, diam yang penuh makna itu lebih kuat daripada 1000 jawaban. Sejak pertemuan itu, aku dan Bu Lestari mulai lebih sering berkomunikasi. Bukan lagi dengan rasa canggung seperti dulu, tapi dengan percakapan yang lebih dalam, lebih dewasa. Kami saling mengenal kembali, bukan sebagai guru dan murid,
tapi sebagai dua manusia yang pernah terhubung lewat rasa kagum, dan sekarang mencoba memahami apa arti cinta yang sebenarnya. Kami pergi makan bersama, berjalan di taman, dan sesekali mengobrol tentang masa lalu, tentang kenangan masa SD yang lucu, tentang murid-murid yang dulu nakal, dan tentang impian masa kecilku yang perlahan jadi kenyataan. Ia bercerita tentang hidupnya, kesendiriannya, dan bagaimana ia tak pernah mengira bahwa seorang murid kecil yang dulu duduk paling depan kini datang membawa niat tulus. Dan suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon besar dekat lapangan tempat dulu aku bermain kelereng, aku menggenggam tangannya pelan. Bu, maksud saya. Lestari, maukah kamu menikah denganku? Ia tersenyum, dan menjawab, kalau dulu kamu melamar dengan pensil warna dan gambar hati, mungkin aku hanya tersenyum dan mengelus kepala. Tapi sekarang, ya, Tono, aku bersedia. Hari itu, langit seperti lebih biru. Angin berhembus lembut, seolah ikut mengantarkan doa-doa yang dulu kupanjatkan diam-diam, kini menjadi nyata. Setelah lamaran sederhana di taman itu, hari-hari kami dipenuhi dengan persiapan. Bukan pesta megah yang kami siapkan, melainkan momen kecil yang penuh arti. Kami ingin pernikahan kami menjadi perayaan cinta yang tenang dan bersahaja. Keluargaku menerima dengan hangat, meski beberapa awalnya terkejut mendengar bahwa calon istriku adalah guru SD-ku dulu. Tapi saat mereka melihat betapa tulusnya perasaanku, dan betapa lembutnya Bu Lestari, mereka pun luluh. Bu Lestari, yang kini kupanggil Lestari saja, sering berkata, aku gak nyangka hidup membawa kita ke titik ini, Ton. Dulu aku hanya ingin jadi guru yang mendidik dengan hati. Tapi ternyata, hatiku sendiri akhirnya belajar dari seorang murid. Kalimatnya selalu membuatku diam, menatapnya dengan rasa syukur tak berujung. Kami berdua memilih untuk menikah di masjid kecil dekat sekolah tempat dulu kami pertama kali bertemu. Aku ingin murid-muridku tahu, cinta yang baik tidak selalu datang dari kisah sempurna, tapi dari hati yang bersabar dan setia, ujarnya pelan saat mencoba gaun sederhana untuk hari bahagia kami. Hari pernikahan kami tiba dalam balutan kesederhanaan. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat lama, dan sebagian guru yang dulu menjadi rekan Bu Lestari. Di bawah cahaya matahari pagi dan suara burung di halaman masjid, aku menatap Lestari yang berjalan pelan menuju tempat akad. Ia tampak anggun, mengenakan kerudung putih dan senyum yang menenangkan hati. Tanganku sempat gemetar saat mengucap ijab kabul. Tapi begitu ia menjawab dengan suara mantap dan penuh kelembutan, saya terima, dunia seakan berhenti sejenak. Bukan karena gemerlap pesta, tapi karena rasa yang sudah begitu lama kusimpan kini berakhir bahagia. Selamat ya, Tono. Kamu akhirnya menikahi guru favoritmu, ucap salah satu teman lamaku sambil menepuk bahu. Aku hanya tertawa kecil. Dia bukan cuma guru favorit, dia cinta pertamaku, dan sekarang jadi cinta terakhirku. Lestari menatapku penuh arti saat kudekati untuk mengucap doa dan mencium keningnya. Kamu sekarang jadi imamku. Tapi di hatiku, kamu tetap murid kecil yang aku banggakan, bisiknya pelan. Hari-hari setelah pernikahan kami adalah adaptasi antara tawa dan air mata. Kami tertawa saat pertama kali memasak bersama, lalu panik karena nasi gosong. Kami menangis bahagia saat pertama kali salat berjamaah sebagai suami istri. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih sudah menunggu aku tumbuh, Lestari. Ia hanya tersenyum. Terima kasih sudah memilih aku, meski dunia pernah menyebut kita tak biasa. Cinta kami tak berjalan dengan mulus seperti dongeng. Ada keraguan dari luar, ada tanya dari orang-orang. Tapi kami memilih untuk menjawabnya dengan kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri. Setiap pagi, ia masih mengajar. Tapi sekarang, ia tak hanya menjadi guru bagi murid-muridnya, tapi juga menjadi istri yang sabar dan penyayang. Aku menyambutnya pulang dengan teh hangat dan pelukan. Kadang aku bercanda, Ibu Guru, PR saya hari ini apa?
Dan ia tertawa sambil menjawab, cinta aku setiap hari, itu cukup. Dulu, aku mengira cinta itu cukup dengan rasa suka dan deg-degan. Tapi dari Lestari, aku belajar bahwa cinta yang dewasa datang dari ketulusan, pengorbanan, dan kesabaran. Tidak banyak orang bisa memahami mengapa seorang murid mencintai gurunya. Tapi aku tak butuh pengertian dunia, cukup restu dari langit. Lestari adalah bukti bahwa perempuan baik akan selalu datang di waktu yang tepat. Meski tak dalam bentuk yang umum, tapi kisah kami membuktikan bahwa cinta sejati tidak kenal usia, latar belakang, atau masa lalu. Cinta sejati hanyalah tentang hati yang menemukan tempat pulangnya. Ia sering berkata, kalau waktu bisa diputar, aku tetap ingin jadi guru. Karena dengan begitu, aku bisa mengenalmu sejak kecil. Aku menjawab, dan kalau aku dilahirkan lagi, aku tetap ingin jadi muridmu. Supaya aku bisa jatuh cinta padamu dari awal lagi. Sekarang, saat aku duduk menulis kisah ini, aku tahu satu hal pasti, bahwa cinta yang diperjuangkan dengan sabar, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Aku hanyalah anak kecil yang dulu tak berani mengucap apa-apa. Tapi sekarang menjadi lelaki dewasa yang diberi kesempatan mencintai dengan cara yang benar. Banyak yang bertanya padaku, apa rasanya menikah dengan guru sendiri? Dan aku selalu menjawab, seperti mimpi yang akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk jadi nyata. Jika kamu sedang menyimpan rasa pada seseorang, jangan biarkan waktu hanya jadi penunggu. Tumbuhkan dirimu, kuatkan hatimu, dan saat waktunya tepat, ungkapkanlah. Siapa tahu, kisahmu bisa seindah kisah kami. Dan untukmu, Lestari, terima kasih sudah jadi pelabuhan dari cinta yang aku bawa dari masa kecil. Aku mencintaimu, sekarang dan nanti. Sampai Allah memanggil kita kembali. Betulahlah cerita tentang cinta pertama yang berawal dari ruang kelas kecil, dan berakhir di pelaminan yang penuh berkah. Mungkin kisahku tidak sempurna, bahkan terdengar tak biasa. Tapi aku percaya bahwa cinta yang datang dari hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah sederhana ini bisa jadi pengingat bahwa cinta sejati bukan tentang waktu yang cepat, tapi tentang kesabaran yang kuat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kisah ini menyentuh hatimu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.